Hai semuanya. Kali ini Mihu akan membawakan cerita spesial dari Xiao Yueli Sang Ratu Pluto ya. Oh iya, ini hanya spesial episode. Semoga kalian suka ya. Yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai. Yang mulia, dunia bawah utara sedang dalam kekacauan. Tolong bantuan Anda. Pada saat ini di aula yang dingin, suara samar keluar perlahan. Di ujung aula ada sebuah tahta. Di atas tahta ada sosok yang duduk di atasnya. Pada saat ini dia duduk dengan malas di atas tahtanya, memegang kepalanya dengan tangannya yang ramping. Di mata itu dia tidak dapat melihat jejak cahaya. Suara tajam kakinya menyentuh tanah menyebar di belakang aula yang sunyi. Sosok itu perlahan berdiri dan melihat ke bawah. Aula itu tidak kosong dan sunyi. Ketika matanya tersapu, puluhan ribu tentara berdiri di aula. Semuanya berdiri tegak dan mengangkat kepala mereka dengan megah. Alasan mengapa tidak ada suara, itu karena mereka bahkan tidak punya nafas. Dengan suara ini, semua tentara mengangkat kepala mereka bersama-sama dan menatap sosok di depan mereka dengan megah. Mengenakan jubah brokat, naga berwarna merah menyala tinta tebal dan warna-warni flamboyan. Dia sangat mempesona, seolah-olah dia ingin bergegas ke langit. Pakaiannya merah menyala, seperti sayap kupu-kupu disulam dengan garis-garis emas. Itu melayang di antara bunga-bunga salju biasa langsung menggelengkan mata semua orang. Matanya cantik seterang air seperti bintang-bintang pagi. Rambutnya seperti mata air yang indah mengalir ke bawah. Dan rambut yang berkibar membangkitkan lapisan tinta yang mengalir cahaya. Di atas kepalanya ada mahkota emas, serta tirai manik-manik berlapis warna-warni seperti awan keberuntungan yang mengambang. Dia adalah ratu di sini, satu-satunya raja di sini Sang Ratu Pluto. Di antara tangan dan kakinya, semangat yang mendominasi membuat banyak orang mulai tunduk, berlutut dan patuhi. Ucap sosok itu. Bibir seperti ceri yang menetes sedikit terbuka, seolah-olah menghirup aroma dan suaranya kecil tetapi mengembara di seluruh aula untuk waktu yang lama. Baik yang mulia, kami mematuhi perintahmu. Pada saat ini terdengar suara berlutut di tanah. Puluhan ribu tentara berlutut bersama dan suaranya sekuat pelangi. Kalian harus bersamaku untuk menekannya. Ucap Sang Ratu Pluto. Baik Ratu, kami mematuhi perintahmu. Ucap suara keras tentara menjawab bersama dan sudah lama berada di aula. Yang mulia, sekelompok orang telah menyerang penjara ke-6. Tuan Tianzang dengan gigih melawan musuh dan meminta dukungan segera. Ucap salah satu prajurit. Ketika Sang Ratu mendengar kata-kata itu, sentuhan kemarahan muncul di wajah cantik dari wajah yang tak tertandingi. Begitu dia menunjukkan jubah naganya, sosoknya tergantung di udara. Scene berganti. Langit di dunia bawah tidak memiliki sinar matahari. Semuanya gelap, tidak ada pohon. Tampaknya tidak ada jejak vitalitas di sini. Bumi berwarna abu-abu dan langit juga merah tua, memberi orang perasaan yang sangat menyedihkan. Di bumi, angin sepi senyap dan suara angin merangkak seperti hantu yang menderu. Dunia bawah utara adalah garis pertahanan pertama di dunia bawah. Dan garis pertahanan kedua adalah penjara ke-6. Jika penjara ke-6 rusak, kota hantu pusat dunia bawah akan terpengaruh. Urutan hantu mulai kacau. Lalu seluruh dunia bawah akan jatuh. Penjara ke-6 ini adalah kota militer tempat dunia bawah melatih semua hantu. Di tanah yang luas, sekilas mereka semua adalah tentara dunia bawah yang tak terbatas. Di sisi yang berlawanan, ada binatang yang menjulang tinggi yang terlihat seperti naga ajaib. Mulut binatang itu mengaum, memuntahkan cahaya biru yang menghancurkan dunia, dan langsung membakar tentara dunia bawah menjadi ketiadaan. Tapi jumlah tentara dunia bawah begitu besar sehingga membuat kulit kepala orang mati rasa, dan mereka bergegas dengan gila. Ada juga pertempuran yang sangat sengit atas tentara dunia bawah. Pada saat ini terlihat 3 orang berjubah hitam bertarung melawan 1 orang berbaju zirah. Ramping dengan pedang emas naga di tangan mereka. Dan tidak ada niat untuk mundur di hadapan ketiganya.
Tianzang, apakah kau ingin sendirian untuk memblokir kami bertiga? Rumah surgawi kami berada di bawah kendali dunia bawah. Mundur dengan cepat. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Jika kau bergabung dengan rumah surgawiku, setelah aku mengendalikan dunia bawah, aku akan memiliki tempat duduk untukmu. Ucap salah satu sosok berjubah hitam. Rumah surgawi yang omong kosong. Dunia bawah bertanggung jawab atas dunia reinkarnasi. Tidak peduli seberapa kuat rumah surgawimu itu. Hari ini, aku juga ingin kau tahu bahwa ini adalah dunia bawah. Ini bukan giliranmu untuk merajalela. Ucap Raja Tianzang. Hahaha, kau benar-benar tidak tahu kedalaman langit dan bumi. Sentu dan Yanluo semuanya telah dikalahkan. Kekuatan dewa-dewa pertempuranmu di dunia bawah ada di atasmu. Mereka semua telah dikalahkan. Dan kau juga tidak terkecuali. Lebih baik mematuhi rumah surgawiku. Ucap salah satu sosok berjubah hitam lagi. Hah? Aku adalah jenderal di dunia bawah. Apakah aku akan mematuhi omong kosongmu? Dasar idiot yang berbicara tentang mimpi. Jangan berbicara omong kosong. Kau mengatakan bahwa kau tidak akan dikalahkan. Kau tidak akan tahu sampai kau bertarung. Ucap Tianzang meludahi 3 orang yang tergantung di depannya. Pada saat ini sosok Tianzang berdiri dengan rambut pendek hitam, alis tajam, mata hitam ramping dan tajam, serta bibir tipis dan menghina. Meskipun mulutnya penuh dengan kata-kata marah, namun itu memancarkan semacam roh raja yang mengejutkan dunia. Wajah jahat dan tampan juga memiliki senyum yang tak kenal takut saat ini. Ketiga orang di depan saling memandang satu sama lain. Begitu pedang panjang Tianzang diayunkan, ada naga yang mengaum dan tidak ada rasa takut. Kau harus mengendalikan menara reinkarnasi. Kau harus mengendalikan dunia bawah. Surga dan bumi tidak baik hati dan menganggap semuanya sebagai anjing yang bergejolak. Segera Tianzang berteriak dengan keras. Telapak kakinya sedikit ke depan dan kemudian melayang di udara. Tubuhnya keluar dengan keras dan banyak bayangan senjata muncul di sekelilingnya. Aku terobsesi dengan itu. Jika rumah surgawiku tidak bertanggung jawab atas tatanan dunia, bagaimana aku bisa mendapatkan citra yang begitu damai sekarang? Ucap salah satu dari 3 orang berjubah hitam berteriak dengan marah. Begitu suara itu turun, pedang panjang Tianzang telah ditikam. Di mana ujung pedang lewat, angin puyuh tornado yang sangat kuat terbentuk. Melihat ini, ketiga orang berjubah hitam itu mengangkat tangan mereka pada saat yang sama. Dan sumber energi yang luas melonjak keluar dari tubuh mereka. Itu membentuk segel misterius di antara telapak tangan mereka bertiga. Pada saat ini ujung pedang Raja Tianzang tiba-tiba memblokir segel misterius di depan 3 orang berjubah hitam. Dan kekuatan ganas meledak di antara kedua kekuatan. Itu seperti batu yang jatuh ke danau yang tenang, mengaduk ribuan lapisan ombak. Kekuatan yang tersisa yang menyebar adalah untuk menghancurkan tentara dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya dibawa menjadi bubuk. Dunia bawah berada dalam kekacauan. Dan tidak ada kekuatan untuk mengendalikan reinkarnasi. Sebelumnya Ratu Pluto terlalu bertele-tele, sehingga membuat tubuh dosa menembus dosa yang seharusnya dibunuh. Sejak saat itu, di bawah kendali rumah surgawi, semuanya telah kembali normal dan Pluto membantu rumah surgawi patuh seperti anjing. Hahaha, sangat sempurna. Ceritanya berkembang seperti ini. Tidak apa-apa. Raja surga, hahaha. Di bawah angin kencang, sosok di tengah 3 jubah hitam itu berteriak dengan keras. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Di bawah angin kencang, mereka bisa samar-samar melihat wajah-wajah ganas dan tersenyum di bawah jubah hitam. Aku juga akan menceritakan kisah tentang menipu dunia. Kenapa aku tidak memberitahumu? Ucap Raja Tianzang mencibir, dan kekuatan ujung pedang sedang bertarung. Dengan keras, dia mundur dan berkata dengan dingin, "Kau mengatakan bahwa rumah surgawi adalah dewa yang bertanggung jawab atas semua dunia. Tetapi kalian tidak memberitahu mereka bahwa orang yang tidak menyerahkan jiwa mereka, maka tidak bisa untuk pergi. Kalian juga mengatakan bahwa tidak ada ketertiban di dunia. Tetapi kalian tidak mengatakan kepada mereka bahwa kalian hanya ingin mengendalikan dunia dengan telapak tanganmu sendiri. Kalian mengatakan bahwa semua dunia harus dilestarikan, tetapi
Kalian tidak memberitahu mereka bahwa konservasi hanya untuk menumbuhkan lebih banyak anjing yang setia pada rumah surgawi. Kalian juga mengatakan bahwa rumah surgawi memiliki keadilan. Tetapi kalian tidak memberitahu mereka berapa banyak dunia yang telah kalian bunuh dan hancurkan dengan imbalan kata-kata adil. Kalian telah memonopoli semua sumber daya terbaik. Tetapi kalian telah meninggalkan sejumlah kecil sumber daya untuk didistribusikan dunia. Kalian tidak akan pernah bisa membuat terobosan dan mengguncang status rumah surgawi. Ada juga orang-orang yang tidak menghormatimu, ucap Raja Tianzang. Langit menyembunyikan tubuhnya dan alis pedang menyala dengan api kemarahan di mata bintang-bintang. Dan setiap kata-kata Raja Tianzang sangat mengejutkan. Hahaha, Raja Tianzang, kau tahu apa yang sebenarnya? Kekuatan rumah surgawi bukanlah apa yang bisa dilawan oleh dunia bawah kecilmu. Setelah beberapa saat, dunia bawah juga akan menjadi anjing yang berlari di rumah surgawi, ucap salah satu sosok pria berjubah hitam. Pada saat ini ketiga pria berjubah hitam itu semua tertawa arogan dan ganas ketika mereka mendengar kata-kata Raja Tianzang. Tawa menyebar dan Raja Tianzang sangat marah. Menurut pendapatku, apa yang disebut rumah surgawi berpangkat tinggi hanyalah sekelompok sampah. Aku ingin kau tahu bahwa dunia bawahku bukanlah sesuatu yang dapat kau intimidasi dengan santai, ucap Tianzang berkata dengan marah. Begitu suaranya jatuh, cahaya dingin di ujung pedang mulai menyebar. Sumber aura yang kuat berlama-lama di samping Tianzang, dan udara di sekitarnya menyebar dengan riak. Ketika Tianzang menginjak telapak kakinya, sosoknya menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia telah mencapai puncak kepala tiga orang dengan jubah hitam. Ujung pedang tersapu, dan cahaya yang ganas berubah menjadi cahaya pedang dan meraung keluar. Pergilah ke neraka, teriak Raja Tianzang dengan marah. Tabrakan logam tiba-tiba meledak dan sidik jari ketiga orang berjubah hitam berubah. Dan tanda-tanda misterius berubah menjadi seberkas cahaya. Itu membombardir mereka dengan senjata mereka. Pada saat ini cahaya pedang Raja Tianzang tidak sekuat yang diharapkan. Cahaya senjata langsung dikalahkan oleh sinar tiga orang berjubah hitam dalam sekejap mata. Mata Raja Tianzang tiba-tiba menyusut. Dan dengan cepat dia menghindari sinar cahaya. Tetapi perutnya masih terpengaruh. Pada saat ini sebuah cibiran mulai terdengar. Raja Tianzang mundur 100 kaki dan melihat ke bawah perutnya. Pada saat ini baju besinya langsung dipotong. Luka tulang yang dalam terlihat. Tianzang menggertakkan giginya kesakitan dan menghentikan pendarahan dengan sumber kekuatannya. Sial, sungguh cahaya yang aneh, gumam Raja Tianzang. Baju besi yang dikenakan oleh Raja Tianzang dibuat oleh Zenji teratas. Dan tingkat pertahanannya cukup menakjubkan. Dan dia sendiri adalah tubuh yang terlatih. Dan kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Tetapi di bawah penyerangan tiga orang berjubah hitam, dia hampir dipotong menjadi dua bagian. Hahaha, aku mendengar bahwa penguasaanmu atas teknologi Minghe kuno di dunia bawah sangat tinggi. Sekarang sepertinya tidak lebih dari itu. Sepertinya kau tidak bisa menghentikan sinar cahaya dari rumah surgawiku, ucap ketiga pria berjubah hitam itu mencibir. Pada saat ini Raja Tianzang mengatupkan giginya dan tubuh mereka bergegas keluar lagi. Tidak ada rasa takut dan dia tidak bisa takut. Bayangan pedang itu seperti naga miring ke bawah seperti hujan. Dan cahaya senjata yang panas menutupi ketiga pria itu. Tiga pria berjubah hitam itu mencibir. Mereka bertiga memiliki gerakan yang sama. Dan sinar diam melintas. Dengan mencibir, ujung pedang panjang di tangan Tianzang langsung dipotong. Dan hanya menyisakan tubuh yang telanjang. Sial! Cahaya di tangan Tianzang melintas dan pedang panjang baru muncul di tangannya lagi. Serangan gila dan intensif terus ditekan oleh tiga orang berjubah hitam. Hei, jangan bermain dengannya. Kita harus bermain dengan Pluto. Singkirkan dia dengan cepat. Dengan nada bercanda, ketiga pria berjubah hitam itu sepertinya telah menggoda Tianzang sepanjang waktu. Dan mereka sama sekali tidak serius. Hancurkan jiwa, ucap salah satu pria berjubah hitam berteriak dengan marah. Dan kekuatan tak terlihat langsung bergetar.
Ini adalah kekuatan jiwa yang begitu ganas sehingga dia tidak tahu level apa yang telah dia capai. Dalam sekejap, pikiran Tianzang kosong dalam kekosongan pendek ini. Pria lain berjubah hitam menjulurkan telapak tangannya dan memadatkan bayangan telapak tangan besar di udara. Ini adalah pukulan yang ganas terhadap Tianzang. Sial! Pada saat ini suara Raja Tianzang sangat menyedihkan. Semua baju besi di tubuhnya telah rusak dan tubuhnya semua berlumuran darah. Tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Dalam serangan ini, itu hampir membunuh Raja Tianzang. Bunuh dia! Ketiga pria berbaju hitam itu sepertinya tidak berniat untuk berhenti di sini. Bayangan virtual itu terbentuk lagi dan sekali lagi meraih Raja Tian. Bayangan virtual itu terbentuk kembali dan sekali lagi meraih Tianzang yang telah kehilangan kesadaran dan jatuh dengan cepat. Pada saat ini, terlihat bayangan virtual datang dalam sekejap mata. Tepat ketika dia akan menyentuh Tianzang, bayangan virtual itu runtuh dalam sekejap. Bayangan dengan jubah naga memeluk Tianzang yang terluka parah. Pada saat ini Tianzang menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka matanya dan melihat wajah yang tak tertandingi di depannya. Suaranya lemah serak hingga batasnya. "Ratu, aku telah mencoba yang terbaik," ucap Tianzang dengan nada yang rendah. Pada saat ini jubah naga memegang tubuh Tianzang yang rusak. Melihat tubuh Tianzang yang terluka parah, itu menambah kemarahan pada wajah cantik tanpa cacat. "Kau harus beristirahat dengan baik. Dan siapapun yang berani menyakitimu, tidak ada yang bisa keluar dari dunia bawah. Bahkan jika kau mati, aku juga akan memberitahu mereka penderitaan api penyucian yang tidak akan pernah bisa dilampaui," ucap Ratu Pluto perlahan melepas jubah naganya. Dan segera dia membungkus tubuh Tianzang. Segera jubah naga menghilang dengan luka serius. Pada saat ini sosok sempurna Pluto juga terpapar ke udara. Di bawah jubah naganya, tubuhnya berlapis baja hitam. Di bawah leher giok yang ramping, sepasang kaki panjang dan simetris terbuka. Dan bahkan kaki teratai yang indah diam-diam mempesona membangkitkan undangan. Punggung putih terbuka di udara, dan ada bunga teratai berdarah di bagian belakangnya. Apa? Ini Ratu Pluto? Ketika tiga orang berjubah hitam melihat kecantikan yang tak tertandingi ini, mereka semua membuka mulut mereka dengan suara yang rendah. Pada saat yang sama, tentara dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya runtuh di tanah, dan binatang buas yang menjulang tinggi meraung. Pada saat ini, tiga orang berjubah hitam berdiri di udara, dan di seberangnya terlihat tubuh Pluto yang bergerak sempurna. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di belakang Pluto ada 1 juta tentara dunia bawah yang tergantung di belakangnya. "Tentaraku, ikuti aku. Tekan mereka." Suara bel perak Pluto menyebar. Dan pada saat yang sama, suara teriakan seperti guntur di belakangnya juga bergema. "Baik, Yang Mulia Ratu," jawab para tentara secara serempak. Pada saat ini jari-jari Pluto yang ramping dan putih diangkat dengan lembut. Dan sabit kematian yang besar muncul di tangannya. Sabit kematian itu tiba-tiba melambai, memotong cahaya sabit kematian hitam, warna cahaya sabit kematian hitam dan ungu yang besar. Kemanapun sabit kematian itu lewat, udara tampak terpotong. Target pedang ini bukanlah 3 orang berjubah hitam, tetapi binatang buas yang menjulang tinggi di belakang mereka. Ketika serangan itu mengenai binatang besar yang menjulang tinggi, itu tidak berteriak. Tubuhnya yang besar langsung dipotong menjadi 2 bagian. "Rumah surgawi, kalian benar-benar berani. Aku tidak ingin ada hubungannya dengan rumah surgawimu. Sekarang, aku harus memberitahumu mengapa dunia bawah disebut dunia bawah," ucap sang Ratu Pluto. Pada saat ini tubuhnya sangat ramping, tetapi itu penuh aura yang sangat mendominasi. Pluto berdiri di udara dan melihat 3 orang berjubah hitam di depannya. Merasakan nafas di tubuh mereka, tetapi dia tampak tidak setuju. Wajah cantiknya tidak terkejut. Ketika sabit kematian yang besar di tangannya melintasi udara, ada bayangan yang bersinar dengan aura yang ganas. "Hari ini, kalian harus menembus dosa-dosamu dengan kematian," ucap sang Ratu Pluto. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh tipis dan putih ramping dari Pluto melangkah maju dengan lembut.
dan langkah kakinya hanya di udara dan sosoknya tiba-tiba menghilang. "Hati-hati!" teriak salah satu pria berbaju hitam. Pada saat ini ketiga orang berbaju hitam itu tiba-tiba hanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Dan sidik jari ketiga orang itu berubah dengan cepat dan berubah menjadi segel ajaib di depan mereka. Sebuah sabit kematian ungu tiba-tiba muncul di depan mereka. Bila cahaya ungu membombardir segel ketiga orang itu, tiba-tiba segel ketiga orang itu rusak sebagai tanda respon. Dan ketika bayangan Pluto muncul kembali, dia sudah berada di belakang ketiga orang berjubah hitam. Telapak tangan putihnya yang seperti batu giok melihat ke depan. Dan kekuatan tak terlihat dan kuat diarahkan ke arah ketiga orang itu. Seketika ketiga orang itu terpelintir kuat dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka sepertinya menghancurkan Sang Ratu sepertinya menghancurkan ketiga orang itu dalam sekejap mata. Jubah hitam di tubuh mereka semuanya hancur, mengungkapkan wajah asli mereka. Jika melihat wajah mereka, mereka tidak berbeda dengan orang normal. Tetapi jika melihat dengan cermat, maka akan menemukan bahwa di mata mereka hanya memiliki pupil hitam yang semuanya berwarna abu-abu. Tentu saja itu benar. Mereka yang tidak menyerahkan jiwa mereka tidak dapat memasuki rumah surgawi. Kalian telah menyerahkan jiwamu dan menjadi apa yang disebut dewa. Tetapi kalian tahu bahwa seseorang telah menelan jiwamu dan mereka adalah kekuatan yang nyata. Ucap suara Pluto perlahan keluar. Pada saat ini ketiga orang berjubah hitam memiliki jejak darah di sudut mulut mereka. Mereka semua berbalik dengan waspada dan menghadap Sang Ratu Pluto. Dari bayangan ini, di belakang mereka entah bagaimana muncul tahta naga hitam tergantung di udara. Dia menyilangkan kakinya dan dua kaki giok ramping yang dibungkus sutra hitam, penuh dengan suasana yang sangat menggoda. Ketika dia mengayunkan, putih salju besar di dadanya terungkap tanpa diragukan lagi. "Tidak, kekuatan keabadian!" ucap ketiga pria itu terkejut dan otot-otot di wajah mereka berkerut. "Kalian seharusnya hanya menjadi umpan meriam," ucap Sang Ratu Pluto berkata dan dia duduk di tahta naga hitam dengan penghinaan di matanya. Pada saat ini tiba-tiba hembusan angin suram meledak dan mengacaukan 3.000 gerakan Pluto. Adapun tiga pria dengan jubah hitam muncul senyum suram di sudut mulut mereka. Apakah kau akhirnya datang?" ucap Sang Ratu Pluto sambil mengangkat senyuman di sudut mulutnya. Langit dunia bawah awalnya adalah pemandangan merah tua dan abu-abu yang tampaknya memberi orang rasa depresi yang tak tertandingi. Saat ini, dunia bawah terdengar raungan hantu yang memenuhi seluruh ruang dan angin meraung. Sekarang di udara, terlihat bayangan besar menutupi tempat Pluto yang duduk di atas tahta naga hitam. Jari-jari rampingnya sedikit terangkat. Tahta naga hitam berada di belakangnya. Dan ada tiga pria berjubah hitam di depannya. Dan dia menatap mereka dengan pandangan yang menghina. Menyaksikan sosok yang datang ini, Sang Ratu Pluto menjentikkan jarinya. Dan sabit kematian secara otomatis menggantung dan cahaya ungu melintas. Segera wajah ketiga orang itu tiba-tiba berwarna pucat pasi. Pada saat yang sama, tiga kepala itu berguling ke tanah seperti tiga manik-manik. Setelah tiga mayat yang tergantung di udara dipotong, darah melonjak keluar seperti air mancur. Kalian bahkan tidak memiliki jejak jiwa. Dengan memenggal kepala kalian, itu adalah harga yang murah untukmu, ucap sosok itu. Bayangan hitam ini terdengar perlahan seperti lonceng perak. Dan pada saat ini, dia berbalik dan pemandangan di matanya sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Bayangannya sangat gelap. Dan bayangan hitam ini sebenarnya adalah sosok yang tak terhitung jumlahnya dan segala macam binatang raksasa yang menjulang tinggi. Skala mereka begitu besar sehingga mereka ditakdirkan untuk menelan dunia bawah. Ming Yue, aku sudah lama tidak melihatmu. Tapi kekuatanmu telah meningkat. Jika kau membunuh tiga tetua rumah surgawi, aku tidak akan menyelidiki masalah ini. Tetapi premisnya adalah kau harus pindah ke rumah surgawiku dan bersedia bekerja untuk rumah surgawi, ucap Sang Ratu Pluto. Pada saat ini dalam bayangan gelap itu membuat jalan dan cahaya keemasan meledak. Menyilaukan seperti matahari, setidaknya itu tampaknya menjadi perwujudan keadilan.
Telapak tangan ramping Pluto menyeret kepalanya, dan tangan lainnya dengan lembut mengetuk tahta naga hitam. Pipi uniknya tampak malas. Di hadapan pasukan yang begitu besar, dia tampak begitu tenang. Rumah surgawi, sepertinya itu akan menjadi serius. Ucap suara Pluto keluar lagi. Meskipun dalam menghadapi pasukan besar rumah surgawi, ada juga jutaan tentara di dunia bawah di belakang Pluto. Dalam hal jumlah, tentara di dunia bawah tidak tertandingi oleh siapapun. Kehidupan pada akhirnya akan berakhir, dan akhirnya bukan reinkarnasi. Sebelum memasuki reinkarnasi, dunia bawah adalah tempat di mana semua jiwa harus pergi. Mereka yang melakukan kejahatan, membenci kehidupan dan tidak menghargai kehidupan, semua akan dihukum oleh kejahatan dan akhirnya menjadi tentara abadi di dunia bawah. Apakah kau masih mengingatku, Yang Mulia? Ucap sosok Ming Yue. Di tempat di mana cahaya emas melintas, sesosok melangkah maju dan perlahan berjalan keluar darinya. Jubah berukat yang elegan tampak polos dan biasa, tetapi momentum yang dipancarkan darinya menekan segalanya. Biarkan aku memikirkannya. Sepertinya aku ingat. Ya, aku ingat bahwa aku sama sekali tidak mengenalmu. Tapi setelah kau mati, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Sosok Pluto melesat sangat cepat, dan kakinya panjang dengan malas menyilangkan kakinya. Dan puluhan ribu tentara dunia bawah berdiri di belakangnya, seolah-olah mereka dipegang oleh bulan bintang-bintang. Ming Yue, aku sudah lama tidak melihatmu. Kekuatanmu telah meningkat, dan emosimu juga sepertinya telah meningkat pesat. Tapi kaki panjangmu yang sempurna masih sangat tak terlupakan, ucap sang Ratu Pluto. Pada saat ini sosok di kejauhan secara bertahap menjadi sangat jelas, dan penampilannya juga ditampilkan sepenuhnya. Dia mengenakan mahkota emas. Wajahnya halus, putih, dan dingin, dan dia terlihat sangat tampan. Matanya yang gelap dan dalam penuh dengan warna yang menarik. Tetapi pada saat ini, matanya sedikit menyipit. Itu terkunci pada kaki yang indah yang sedang duduk di atas tahta. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian suka dengan cerita yang Mihu bawain. Sampai jumpa.